Raja. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga, kami adalah umat tebusan yang Engkau sayangi, Engkau kasihi. Dan kami percaya Bapa yang baik, Engkau hadir di tempat ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kecakapan kami, tetapi semuanya karena anugerah-Mu yang melimpah kepada kami. Kami percaya Bapa, saatnya kami memberikan hati kami dan pikiran kami untuk ditaburi dengan taburan firman-Mu. Karena kami percaya firman itu adalah berkat bagi kami untuk kami berubah Bapa. Kami sadar kami diciptakan oleh firman-Mu dan kami hidup karena firman-Mu. Dan pagi hari ini saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja menjamah pikiran dan perasaan kami agar firman itu tumbuh di dalam ladang hati dan pikiran kami, bertumbuh subur, berbuah-buah, gemuk dan segar bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Silakan duduk jemaat yang disayang Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara semuanya, apa kabar? Saudara diberkati Tuhan, amin. Tahun 2023, tahun supranatural. Ikuti saya, kata-kata saya ya. Tahun 2023, saya mengalami supranatural ilahi. Yuk, katakan sendiri, saya mengalami supranatural ilahi. Kasih tahu sebelahnya, kamu juga mengalami supranatural ilahi. Amin saudara? Siap untuk mengalami hal-hal supranatural dari juru selamat kita Yesus Kristus? Ingat saudara, kelayakan kita untuk mengalami supranatural ilahi itu bukan karena kita baik. Bukan karena kita mentaati sebuah hukum. Tetapi kelayakan kita menikmati hal-hal yang bersifat supranatural itu karena kita punya juru selamat yang sangat amat ajaib. Siapa namanya saudara? Yesus. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Ya, sebelumnya saya minta kerjasamanya untuk Bapak Ibu Saudara mensalinkan handphone terlebih dahulu dan menjaga anak-anak supaya duduk di tempatnya masing-masing, duduk dengan manis di tempatnya masing-masing. Oke, PowerPoint-nya tolong. Pagi hari ini saudara, ini firman yang sangat amat sederhana sekali. Sebuah lagu yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tuhan Yesus yang memberkati. Sisa berapa saudara? 12 keranjang. Nah, kita akan mengamati ada apa sih rahasianya di 5 roti 2 ikan itu. Tapi sebelumnya saudara, saya ingin memperkenalkan sebuah slogan gereja kita. Ya. Saya dan Bapak Gembala bersyukur kita berdua adalah pelayan yang Tuhan pilih untuk selalu mengekspos Yesus. Bahkan gereja ini punya slogan, yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Nah inilah slogan kita saudara, Christ Centered Church. Apa itu artinya Christ Centered Church? Gereja yang berpusat kepada Kristus. Ya. Kalau saudara lihat logo ini maknanya 3, artinya apa? Tritunggal. Kita percaya Allah Tritunggal. Amin. Nah, makna Christ Centered Church itu artinya apa? Gereja ini hanya berpusat kepada Kristus. Baik penyampaian firman, baik penyembahan, dan bagaimana kami, saya dan Bapak Gembala dan staf penggembalaan yang bertugas, itu membuat saudara semuanya hanya berpusat kepada Kristus. Kalau saudara berpusat di tahun ini, ya, saya jamin sebelum saudara keluar dari gereja ini, pulang, kalau saudara hanya berfokus di tahun ini saja, saudara pasti akan kecewa. Ya kan? Enggak jadi diumumin capres saja kecewa kok. Betul apa betul? Ya, terlalu banyak dengerin berita politik. Kalau saudara berfokus pada apa yang saudara bisa, saudara berfokus kepada manusia, saudara pasti kecewa. Tetapi kalau saudara berfokus kepada juru selamat kita yang ajaib,
yaitu Yesus Kristus Tuhan, bukan saudara kecewa, saudara mengalami supranatural. Amin saudara, amin. Makanya inilah slogan gereja kita, Christ Center Church. Katakan bersama saya, Christ Center Church, 2, 3. Ya, gereja yang berpusat kepada Kristus. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengumumkan bahwa gereja kita sudah rilis website, PowerPoint selanjutnya. Nah, ini adalah website official gereja kita. Alamatnya di gbikeluargakudus.com. Dan saudara, saya berdoa supaya situs website ini bisa memberkati tidak hanya sekedar jemaat, saudara dan saya, tetapi website ini juga bisa memberkati siapapun. Siapapun. Karena gereja kita berpusat kepada Kristus. Saudara kalau mau tahu saudara saya ini terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Kemarin Senin ketika saya membantu kakak-kakak Heset Kids untuk ngasih penyuluhan tentang kids music, saya tuh duduk termenung. Kenapa saudara? Gereja kita, ibadah anaknya, perhatikan baik-baik ya. Gereja kita, ibadah anaknya punya renungan harian sendiri. Yang setuju katakan amin. Apakah cukup di situ? Tidak. Gereja kita, ibadah anaknya punya latihan musik yang kualitasnya adalah kualitas dosen Satya Wacana. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mr. Reinhardt. Dan saudara, yang jelas gratis. Tapi apakah hanya membentuk anak-anak Heset Kids bisa main musik? Oh no. Kids Music membentuk anak-anak Heset Kids yang pintar bermain musik dan memiliki spirit dedikasi. Amin. Dedikasi. Dedikasi lebih mahal dari ini, saudara. Yang setuju katakan amin. Dedikasi lebih mahal dari ini. Amin. Dedikasi gak bisa dibeli. Karena saya percaya, uang bukan musuh Tuhan. Uang sudah ada di bawah kaki Kristus. Amin saudara. Dan dedikasi saya berserta kakak-kakak Heset Kids, ada Kak Daud, ada Kak Yeri, ada Kak Jerry, Mr. Jerry Sambu Karaeng, akan membentuk anak-anak Heset Kids yang pintar bermain musik dan punya hati yang melayani serta hati yang mendedikasikan diri untuk Tuhan. Amin. Itu gereja kita. Gereja kita juga ada pelayanan tangan kasih, luar biasa. Ada Youth Era of God. Ada apa lagi? Ada WBI. Ada Odema. Kita diberkati dengan pelayanan yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya ini baru permulaan. Amin. Amin, saudara. Ini baru permulaan. Karena pada akhirnya nanti, Kristuslah yang muncul di gereja kita. Saudara siap untuk mengalami tahun supranatural? Amin. Katakan bersama saya siap mengalami tahun supranatural. Kasih tahu sebelahnya, kamu siap-siap ya. Oke, kamu siap-siap. Semuanya siap-siap aja. Tahun ini tahun supranatural ilahi. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Kita PowerPoint-nya dilanjutin. Oke, ya. Kita akan baca bersama-sama Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Kita baca bergantian, saya membacakan terlebih dahulu, nanti lanjutnya saudara. Setelah itu nanti ayat di 21 kita baca bersama-sama. Saudara sudah menemukannya? Matius 14 ayat 13. Oke, kita baca bersama-sama ya, saya duluan. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
Oke, ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Lanjut. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lanjut. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat 20, saudara. Kita baca bersama-sama ayat 21, 2, 3. Yang ikut makan kira-kira 5.000 anak laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pagi hari ini saya pastikan saudara kenyang. Dan sisa banyak. Amin. Sisa banyak. Oke, PowerPoint. Saya akan menceritakan sedikit. Jadi ceritanya begini saudara. Ini cerita yang sering kita dengar dan saya percaya pagi hari ini saudara mendapatkan rahasia 5 roti dan 2 ikan. Jadi ceritanya begini. Banyak orang mengikut Yesus untuk mendengar ucapannya. Ya. Kalau saudara perhatikan di ayat 13, tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia. Ini adalah sebuah prinsip. Apa? Di mana ada Yesus, di situ ada keramaian. Di mana Yesus menceritakan firman, di mana Yesus bersabda, di mana Yesus mengajar, ya, disitulah banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar tentang Yesus, tentang diri Yesus. Dan ini adalah rahasia gereja kita. Bahwa gereja kita bisa penuh, bahkan ada tiba saatnya tidak cukup. Itu bukan karena apa yang ada secara fisik, tetapi karena Yesus yang disampaikan di sini. Amin saudara. Dan enggak cuma Yesus yang disampaikan di sini saudara. Yesus berkuasa menyelamatkan hidup saudara masing-masing sehingga banyak sekali kesaksian yang berkata, sungguh Tuhanku adalah juru selamat yang aku andalkan. Amin. Saya percaya itu rahasianya. Nah, karena banyak orang melihat Yesus, lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudara, sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Sekali lagi, sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Dengan kata lain, kesembuhan sejati hanya datang dari Tuhan. Oke? Nah, banyak orang mengikuti Yesus, Yesus tergerak dengan belas kasihan, terus hari mulai malam, ya kan? Udah mulai malam tuh. Nah, banyak orang belum makan di situ. Oke? Hari mulai malam dan orang banyak tersebut belum makan, mereka mulai lapar. Saudara tahu kalau kampung tengah ini sudah dangdutan, ya kan? Sudah keroncongan, sudah melayunan gitu. Orang akan gusar. Orang kalau lapar kan gusar toh. Nggak bisa ngontrol diri. Dan ini bahaya kalau dibiarin lapar terus. Lalu Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu dong ngasih makan mereka. Tapi murid-muridnya datang, kami cuma ada ini. Berapa saudara? 5 roti dan 2 ikan. Dan yang terjadi adalah saat 5 roti dan 2 ikan ini dibawa kepada Yesus, Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, dan 5 roti 2 ekor ikan ini bisa buat makan 5.000 orang. Perhatikan, 5.000 orang, laki-lakinya saja. Oke. Nah, pagi hari ini saya akan ngajak kita semuanya untuk main matematika. Saya akan buktikan bahwa hal ini memang tidak masuk akal, tetapi ini adalah mujizat di luar nalar matematika kita. Oke? Yuk, PowerPoint selanjutnya. Mari kita berhitung, saudara. Asumsikan saja, 5.000 orang laki-laki, karena begini saudara, di ayat yang ke-21, itu kan dikatakan bahwa tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam bahasa Indonesia masa kini, itu dicatat belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dengan kata lain, 5.000 ada yang tidak dihitung di situ. Nah, kita asumsikan saja ya, 5.000 orang laki-laki.
Dan masing-masing laki-laki itu punya 1 istri dan 2 anak. Totalnya berapa saudara? 20.000. Betul ya, 20.000 ya? Kalau saya salah tolong koreksi. Nah, ini dia. 5 roti dan 2 ikan dimakan 20.000. Asumsikan 5.000 pria beserta 1 istri dan 2 anak. Betul ya saudara? Betul ya saudara ya? Betul ya? Oke. Lalu kita akan hitung, kita akan masukkan rumusnya. 5 roti tambah 5 tambah 2 sama dengan 7. Dikasih tanda kurung di sini supaya apa? Ini penjumlahan yang didahulukan. Begitu. 7 dibagi 20.000 ketemunya 0,00035 bagian. Saudara bayangkan, saudara yang pernah makan pizza pasti satu lingkaran itu dibagi, katakanlah dibagi 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2. Jadi ada seperempat. Seperempat bagian. Nah, seperempat bagian itu ya bisa dibilang cukup, bisa dibilang sedikit, bisa dibilang banyak, tergantung pizzanya sebesar apa. Nah ini saudara, 5 roti, 2 ikan, dimakan 20.000 orang, kira-kira baginya gimana? Berarti satu orang dapat secuil 0,00035 bagian, kira-kira kenyang enggak? Itu mungkin lebih kecil daripada kuaci loh saudara. Ini ukuran yang bukan mikro lagi, tapi ukuran nano ya. Makanan yang berteknologi nano gitu. Ukuran kecil sampai nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi anehnya perhatikan baik-baik. Anehnya, mereka bisa kenyang. Kalau ditanya saudara, 0,00035 bagian itu bisa bikin kenyang nggak? Tidak. Tapi kenapa kok bisa bikin kenyang? Enggak cuman itu saudara. Mana mungkin bisa sisa 12 bakul penuh, perhatikan. Ayat 20 kalau saudara perhatikan. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, mereka semuanya makan sampai apa saudara? Kenyang. Sekarang, mana mungkin 0,0035 bisa bikin kenyang? Oke, yang kedua, mana mungkin 0,00035 bagian dari 7 item itu bisa sisa berapa saudara? 12 bakul penuh. Penuh loh saudara. Ini bakul gede ya, bukan bakul kecil, bakul gede. Nah ini apa yang terjadi di sini? Ini namanya supranatural. Dan saya percaya ini yang akan terjadi bagi saudara semuanya yang percaya. Amin. Saudara enggak ngerti, kebutuhan saudara bisa melimpah kayak gitu. Persediaan di rumah saudara bisa melimpah kayak gitu, bahkan saudara bisa memberkati orang lain. Itu semata-mata karena Yesus. Amin saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana rahasianya 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 20.000 orang dan sisanya 12 bakul penuh. Nah, kita akan melihat di sini. Yuk, PowerPoint selanjutnya. Jadi begini, dalam saya mempelajari Alkitab, ya, tadi kita sudah saya sudah memperkenalkan slogan gereja kita, yaitu Christ Centered Church. Jadi kalau kita lihat Alkitab, kalau saya lihat Alkitab, ketika saya belajar Alkitab, saya harus bisa melihat Yesus di situ. Baik dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi menceritakan sebuah tokoh juru selamat yang akan datang. 4 Injil menceritakan perjalanan kehidupan Yesus. Dan dari kisah para rasul sampai Wahyu itu menceritakan bagaimana orang percaya hidup dengan Yesus di dalam kesehariannya. Dengan Roh Kristus. Itu adalah Christ-centered hermeneutik, tafsiran Christ-centered ya. Karena gereja kita adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Jadi Alkitab, saya akan ajarin prinsip dulu. Alkitab menyembunyikan rahasia tentang Yesus Kristus melalui simbol dan angka. Saya katakan sekali lagi, Alkitab itu menyembunyikan rahasia tentang Yesus melalui simbol dan angka. Ada simbol, ada angka di dalam Alkitab itu yang harus dilihat dari sudut pandang Yesus. Dan saudara, pendapat saya ini bukan pendapat saya pribadi. Kalau saudara perhatikan ya, maksud utama firman yang tertulis adalah untuk membawa lepas pribadi kepada Kristus, firman yang hidup.
Berarti kalau melihat simbol dan angka, saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai seorang pastor melihat simbol dan angka, saya harus menerjemahkan itu dari sudut pandang siapa saudara? Yesus. Dan itu diamini oleh Kevin J. Corner dan Ken Malmin. Nah ini bukunya. Ini buku akademik saudara. Bayangkan ya. Christ-centered Church, Christ-centered hermeneutik, tafsiran yang berpusat kepada Kristus. Ini bukan cocok logi, sekali lagi. Ini bukan cocok logi. Ini bukan, ya saya mohon maaf ya, kadang-kadang memang rata-rata orang karismatik itu kalau lihat ini langsung diterjemahkan seenaknya sendiri. Dapat penglihatan, lihat Alkitab, terus oh ini artinya ini, oh ini, no. Alkitab itu menceritakan satu tokoh, namanya siapa? Yesus. Karena gereja kita berpusat kepada Kristus, maka harus Yesus yang diberitakan. Amin saudara. Mari kita lihat, simbol dan angka dalam 5 roti dan 2 ikan itu harus diinterpretasikan dari sudut pandang Christ-centered. Harus diinterpretasikan dari sudut pandang Yesus. Maksudnya seperti apa? Ya, kita ada angka di sini, angka 5 dan angka 2. Ada simbol roti dan ikan. Mari kita lihat saudara. Makna angka 5 itu apa? Yuk PowerPoint. Yuk katakan bersama saya, 5 roti, 2 ikan. Ya. Angka 5. Bukan Pancasila ya saudara ya, bukan. Angka 5. Itu berbicara tentang bilangan untuk salib, kasih karunia, pendamaian dan kehidupan. Ada sumbernya di situ, di bawah itu sumber akademiknya. Jadi saya nggak ngarang ya, saya nggak ngarang. Kalau diamini oleh semua tokoh-tokoh teologi, itu berarti sudah sah. Oke? Nah, kembali lagi, makna angka 5, bilangan kasih karunia, pendamaian dan kehidupan. Contohnya apa sih angka 5 itu? Saudara, Yesus itu ketika ditusuk ya, mengalami 5 luka tusuk, saudara. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus mengalami 5 luka tusuk. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, dan yang terakhir mana saudara? Tahu? Lambung. Oke. Dan bahkan sejarah menyatakan bahwa tradisi Kristen abad akhir pertengahan ada sebuah devosi itu kayak perenungan. Jadi 5 luka tusuk Yesus ini dibikin sebuah perenungan sendiri, dibikin sebuah doa sendiri. Untuk memperingati bagaimana Yesus itu menanggung dosa dan kesalahan kita. Bayangin, 5 luka tusuk Yesus. Jadi angka 5 berbicara untuk salib, kasih karunia, dan pendamaian kehidupan. Saudara, kita semuanya sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus, amin. Saudara sudah diperdamaikan dengan Allah karena korban Kristus. Jadi makna angka 5 adalah salib, terus apa saudara? Kasih, karunia, lalu pendamaian, kehidupan. Ya, pegang baik-baik. Lalu lanjut, selain ada angka 5, ada roti. Coba buka bersama 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 18. Kita baca yang ayat yang ke-16 ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya. Oke, PowerPoint, kembali ke PowerPoint. Jadi roti itu menggambarkan tubuh Kristus. Yesus lahir di mana saudara? Bethlehem. Kata Bethlehem, Beth itu rumah, Lehem itu roti. Jadi kelahiran Yesus, ya ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tidak. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan dari perjanjian lama, dari zaman nabi-nabi, bahwa akan ada seseorang yang datang untuk dipersembahkan mati di atas kayu salib. Nah Yesus lahir di Bethlehem, menggenapi nubuatan Mika. Kata Bethlehem itu rumah roti. Yesus juga berkata, akulah roti hidup.
Dan saudara perlu tahu bikin roti itu kayak gimana saudara. Bikin roti itu harus dipanggang di panas, di tempat yang panas ya, dipanggang di perapian begitu. Dan ini roti tanpa ragi ya, bikinnya harus gitu kayak orang bikin martabak itu loh saudara. Diremes-remes lagi, dibolak-balik lagi, habis itu dimasukkan di panggangan yang panas. Nah saudara, kalau saudara lihat salib Yesus itu dipanggang, di panas terik. Saat Yesus disalib, apakah itu malam hari? Oh enggak, itu siang terik saudara. Bayangkan, itu adalah harga yang dibayar untuk keselamatan kita. Amin, amin. Yesus dipanggang loh di tengah siang terik dengan 5 luka tusuknya. Yesus dipanggang di siang terik dengan tusuknya, ya 4 tusuknya karena 5 tusuknya di lambung itu terakhir. Dengan darah yang bercucuran, dengan bagaimana dia harus menyeimbangkan tubuhnya di kayu salib, semata-mata karena dia sayang kita. Jadi kalau saya ngomong roti, ini tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, kita punya juru selamat. Amin saudara? Oke. Jadi makna roti adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Lanjut lagi, ada angka berapa saudara? Angka 2. Nah, yuk kita buka bersama-sama Matius 28 ayat 19. Angka 2 itu maksudnya apa sih? Matius 28 ayat 19. Kita baca bersama-sama saudara, Matius 28 ayat 19, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Yuk katakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 2, 3. Ya kembali ke PowerPoint. Kembali ke PowerPoint Kak. Coba Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu pribadi pertama, Allah Tritunggal. Anak itu pribadi keberapa saudara? 2. Jadi angka 2 di situ berbicara tentang pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu siapa? Anak, yaitu Yesus. Saya kadang-kadang nggak habis pikir loh saudara, kok bisa ya pada saat ini, karena ini sejarah ya saudara ya, ini kejadian faktual yang terjadi saat Yesus hidup. Kok bisa pada saat semua orang lapar, muncul 5 roti dan 2 ikan. Kok bisa? Kenapa kok enggak 4 roti, ya kan? 2 Starbucks. Karena Starbucks belum ada. Oke. 3 beras. Terus apalagi? 1 udang begitu. Kenapa kok harus roti? Kenapa kok harus ikan? Kenapa kok harus 5? Kenapa kok harus 2? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Amin. Di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi begitu hanya untuk menunjukkan siapa saudara? Yesus. Jadi angka 2 di sini adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus. Lanjut. Kalau ikan apa ikan? Nah ini dia. Ikan adalah simbol pertama orang Kristen justru. Tapi ikan ini punya makna yang penting. Di dalam bahasa Yunani, bahasa Yunaninya ikan itu iktus, katakan bersama saya iktus, 2, 3. Iktus itu akronim saudara, akronim itu istilahnya singkatan. Ya, saudara ngerti kan singkatannya puskesmas itu apa? Pusat Kesehatan Masyarakat, ya, bukan pusat kesenangan mas-mas, bukan. Bukan. Posyandu, pos pelayanan terpadu. LKMD, londo kok mong dasi. Enggak, bercanda. Bercanda ya saudara ya, biar enggak kaku. Lembaga Keamanan Masyarakat Desa. Itu akronim ya, singkatan semua. Nah, iktus itu juga singkatan loh saudara. Singkatan itu. Singkatannya apa sih?
Iktus. I-K-H-T-U-S. I itu untuk Yesus, Yesus. KH itu untuk Kristos atau Kristus, anointed, yang diurapi. T, Theon, Theo, Allah. Uios, Son, anak. Dan yang paling terakhir, S, Soter, artinya Savior, Juru Selamat. Katakan, ikuti kata-kata saya ya. Yesus, Kristos, Theon, Huios, Soter. Nah, itu kalau disingkat semuanya jadinya iktus. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya dulu. Jesus Christ, Son of God, Savior. Bahasa Indonesianya, makna ikan itu apa? Singkatan dari apa? Makna ikan kalau disingkat dalam bahasa Indonesia itu adalah Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Juru Selamat. Wow, luar biasa saudara, amin. Saya mau tanya, pada saat peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu Yesus sudah disalib belum? Belum. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu menggambarkan siapa? Siapa saudara? Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang akan disalib. Yesus yang adalah juru selamat. Oke. PowerPoint selanjutnya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu? Ingat saudara, 5 roti dan 2 ekor ikan itu bukan tentang benda lagi. 5 roti dan 2 ikan itu berbicara tentang siapa saudara? Yesus. 5 tambah 2, 7. Ya kan? Allah berhenti bekerja di hari yang ke-7. Rahasia saudara bisa rest. Ya. Rahasia saudara bisa rest adalah saat saudara tahu, yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu. Amin saudara. Saudara perhatikan baik-baik, yang menyelamatkan 20.000 orang di sini itu siapa? Yesus. Multiplikasi terjadi. Ya. Multiplikasi terjadi, perhatikan ini prinsip. Multiplikasi terjadi hanya ada saat kita datang dan berfokus kepada Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Yang membuat saudara mengalami tahun supranatural adalah Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Amin. Bukan kelayakan kita. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa kekudusan kita seperti kain lara. Kita sebagai manusia sudah terjual dalam kuasa dosa. Tidak ada yang bisa diharapkan dari manusia itu. Tidak ada, saudara, tidak ada. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, karena Allah mengasihi kita, Ia mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Dan saudara perhatikan baik-baik, keselamatan itu tidak hanya sekedar saudara mati masuk surga, tetapi keselamatan juga berbicara bagaimana saudara mengalami supranatural Allah sehari-hari karena Yesus baik. Amin. Saudara layak untuk menerima supranatural. Katakan bersama saya layak menerima supranatural ilahi karena Yesus baik. Saat saudara datang ke tempat ini, datanglah karena Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Multiplikasi terjadi karena Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Saat nih perhatikan, ini prinsip ya saudara ya. Kita diajarin Bapak Gembala untuk memberi. Amin. Kita diajari Bapak Gembala untuk memberi. Saya percaya ada roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Alasan saudara menabur karena Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Juru Selamat. Itu rahasianya saudara bisa multiplikasi. Dan saya percaya kalau saudara punya sikap seperti ini, saudara datang ke gereja karena saudara sadar, yakin penuh bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Saudara memberikan persembahan saudara yang terbaik. Karena saudara percaya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Maka
Maka Yesus Kristus tidak hanya sekedar menyelamatkan isi dompetmu, saudara. Amin, amin. Yesus Kristus menyelamatkan isi keluargamu. Saat saudara datang memberikan perpuluhan, ini paling penting ini penting. Saat saudara datang memberikan perpuluhan, oke, berikan. Karena apa saudara? Yesus Kristus, Putra Allah, Juru. Wah ini gak ada yang amin ini. Berat ya kalau ngomongin duit ya saudara ya. Memang berat, tetapi saya mau kasih tahu saudara. Tahun ini saya percaya Tuhan mendemonstrasikan dirinya bahwa Tuhan itu sudah menang atas semua hal, bahkan termasuk uang. Dan saya kasih tahu saudara, tahun ini saudara ya, saudara yang percaya saja, percaya bahwa tahun ini saudara mengalami supernatural karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat akan melihat bagaimana Tuhan itu menunjukkan aku lebih berkuasa daripada isi dompetmu, isi tabunganmu. Amin. Loh saya ngalami loh saudara. Saya tahu arti kelimpahan. Saya tahu arti kelimpahan, saya tahu arti minus seperti apa. Tapi lebih daripada itu, kalau saya bisa berdiri sekarang dengan baju yang paling keren seperti ini, kayak rockstar gini, itu karena saya punya Allah yang memelihara saya, saudara. Saya sadar penuh, Juru Selamat saya hidup, dan itu saya bangga di situ. Amin. Saudara banggalah, karena apa? Karena Allah ingin membuat hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidupmu. Bukan karena kita baik, karena siapa saudara? Yesus baik. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Saudara tahu apa yang harus saudara lakukan kan? Ketika saudara datang kepada Tuhan, datanglah melalui nama Yesus. Maksudnya apa? Kita datang kepada Tuhan tidak membawa kelayakan diri kita. Kita datang dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Saudara yang sakit, angkatlah tubuh dan darah Yesus dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Yang namanya Juru Selamat itu kerjaannya apa saudara? Menyelamatkan. Pertanyaannya apakah saudara yakin Allah di dalam Yesus itu mau menyelamatkan saudara? Amin. Amin. Sedikit cerita kalau kita mau mundur, bangsa Israel ketika terjepit di Laut Merah. Saya pernah khotbahkan ini, ingat. Bangsa Israel ketika terjepit di Laut Merah, belakang ada kejaran orang Mesir. Bangsa Israel ngomong sama Musa, Musa kamu pikir di sini nggak ada kuburan apa? Kok kamu ngajak ke sini? Bikin kita mati aja, bayangin loh ya. Bangsa Israel yang dibawa Allah keluar dari tanah Mesir, kecepit kayak gitu aja marah-marah. Tapi Musa berkata apa? Jangan takut, lihatlah keselamatan yang datangnya dari Allah. Hari ini juga keselamatan datang. Kata keselamatan di Keluaran 14 itu, bahasa Ibraninya Yeshua. Yesus itu bahasa Aramaik, bahasa Ibraninya Yeshua. Artinya, kalau Yesus adalah Juru Selamat, dan Musa berkata, hari ini juga kamu mengalami keselamatan. Saya berani berkata, hari ini juga saudara mengalami keselamatan. Amin. Keselamatan apa yang saudara butuhkan? Kesehatankah? Ekonomikah? Pemulihan rumah tanggakah? Terjadi di dalam hidupmu. Bukan karena saudara baik, tapi karena Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Amin. Kita rest, kita tenang ya. 2023 masuk tahun supernatural dengan tenang. Karena Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Oke, saya akan bacakan sebuah kesaksian. Ya. Ini dari Claudia. Dia care group family 3. Care group family 3 itu care groupnya Mr. Faris. Mr. Farid. Saya akan bacakan ini kesaksian nyata ya. Ini kesaksian nyata. Jadi begini saudara ceritanya, ini kesaksian nyata. Agustus tanggal 20,
Saya mengalami kecelakaan cukup parah, kaki kanan patah pada 2 tulang dan dislokasi pada pergelangan sendi. Dokter bilang terlambat sebentar penanganan bisa diamputasi. Dijahit pada 2 sisi. Di sisi kanan, kaki kanan lebih lama menutup karena luka terbuka akibat tulang keluar saat kecelakaan. Ya, Juli 2022 saya dioperasi angkat implan atau pen. Jahitan sisi kanan sulit menutup seperti dulu karena kulit sudah tipis. Selama 3 bulan di bawah pengawasan dokter tetap terbuka dan tidak membaik karena infeksi juga. Oktober 2022, demi penyembuhan dan ada pergumulan diputuskan untuk pindah Kudus dengan luka masih terbuka dan saya merawatnya sendiri. Ini Claudia yang nulis, dia merawat sendiri. Suami mengajak ke gereja GBI Keluarga Kudus. Awalnya saya dan suami ingin mencoba dulu. Minggu berikutnya mau mencoba di gereja lain. Tapi saat pertama kali duduk, saya langsung menangis, seperti Tuhan benar-benar hadir saat itu menjamah dan memeluk saya. Belum pernah saya merasakan selama saya menjadi Kristen, dan saat itu luka saya masih terbuka. Saya berpasrah lebih dekat dengan Tuhan, karena saya akui selama ini saya kurang dekat dengan Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu benar-benar ada. 2 minggu ke depan saya rawat sendiri luka itu, dan luka itu menutup lebih cepat. Padahal sebelumnya 3 bulan sulit menutup dengan cara apapun, sekalipun sudah dijahit lagi tetapi tetap membuka. Tapi dengan kuasa Tuhan dan keinginan menerima Tuhan dengan sepenuhnya dalam hidup saya, semuanya itu terjadi dan pulih begitu cepat. Efek samping dari konsumsi obat antibiotik dan tulang membuat lambung saya tidak kuat, sehingga asam lambung meningkat, mual, tidak bisa makan karena selalu muntah, lemas dan sering terbaring. Dokter bilang lambung saya terkikis karena konsumsi obat yang lama dan penyembuhan lambung ini akan lama. Saya sakit seperti sebulanan ini membalik kambuh seperti itu terus. Ada tawaran ikut care group, saya dan suami bersedia ikut karena ingin bertumbuh dalam Tuhan. Pertemuan pertama tidak datang karena suami kerja shift. Pertemuan kedua saya hampir tidak datang karena lambung saya sakit dan menyebar ke semua bagian perut. Bahkan sampai buang air kecil juga sakit selama 4 hari dan saya sudah tidak minum obat. Saya datang ke care group dan saat perjamuan kudus, pastor menceritakan kesaksian kesembuhan seorang wanita. Ini pastor Daniel Pesa ya, saudara pasti kenal pastor yang paling ganteng di sini. Di sana saya percaya ada kesembuhan dalam diri saya seperti yang diceritakan dan mujizat Tuhan kembali ada. Perhatikan baik-baik. Besok paginya saya sudah tidak merasa sakit apapun, termasuk perut dan mual pusing semua hilang. Seperti tidak sakit sebelumnya. Saya kaget dan terus mengucap syukur bagaimana secepat itu Tuhan bekerja. Jika Tuhan menghendaki dan kita percaya, sampai saat ini kesaksian ditulis, sudah tidak kambuh lagi dan merasakan bagaimana kasih Tuhan melimpah-limpah bagi saya. Ini bukan show saya ya saudara ya, ini show Tuhan Yesus, amin. Saudara, ini pasti terjadi antara kita semuanya, amin saudara. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Datang ke gereja karena Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Dedikasikan hidup saudara kepada pekerjaan Tuhan dan gerejanya karena Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Dan hari ini juga terimalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Besok bangun pagi, percayalah Tuhan pasti menyelamatkan saudara. Amin. Bulan ini Tuhan menyelamatkan saudara. Tahun ini supernatural terjadi, keselamatan yang datang dari Tuhan terjadi. Sampai saudara hanya terheran-heran, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sejati. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami percaya rahasia 5 roti dan 2 ikan itu semuanya berbicara tentang Engkau. Engkau adalah Yesus Kristus, Putra Allah Sang Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Kami percaya Bapa, apapun yang kami kerjakan, kami yang bekerja, kami yang beraktivitas, Engkau memberikan kepada kami keselamatan di dalam kami bekerja.
Kami percaya karena keselamatan itulah kami mengalami promosi-promosi yang supranatural. Bahkan di tahun ini Bapak, kami mengalami penggenapan janji-janji-Mu yang supranatural. Keluarga kami diberkati Bapak. Anak, istri, suami kami diberkati, cucu-cucu kami diberkati. Kesehatan kami menjadi prima karena Engkau adalah Allah Sang Juru Selamat. Dan kami percaya Bapa, kami adalah saksi di mana Engkau adalah Juru Selamat yang sempurna bagi kami. Bapa yang baik, Engkau menyertai anak-anak-Mu di tempat ini satu demi satu. Dan saat mereka beraktivitas, demonstrasi keselamatan-Mu itu bekerja, menjamah semua, tidak terkecuali semua Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Jemaat anak-anak Allah yang siap mengalami supranaturalnya Allah sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.